Studi Hukum kelas H1. Di sini saya mau menjelaskan pemahaman saya tentang otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lambatnya pemerataan pembangunan serta tiap urusan yang ada di setiap daerah disebabkan karena sentralistik. Di daerah masih banyak yang mengalami belum sejahtera atau belum terwujud keadilan. Dasar otonomi daerah terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Tujuan otonomi daerah masyarakat. Otonomi daerah masyarakat memiliki tujuan yaitu mempercepat pembangunan di daerah agar masyarakat dapat sejahtera, memperpendek kebijakan pemerintah dengan tujuan masyarakat bisa stabil dan seimbang dengan peraturan Indonesia, mempercepat pemerataan kesejahteraan masyarakat agar bisa merasakan keadilan di suatu daerah, mengembangkan kearifan lokal khas daerah agar bisa tetap menjunjung tinggi budaya masyarakat di setiap daerah. Proses pembentukan daerah otonom itu ada dua. Yang pertama, kabupaten memiliki 5 kecamatan di setiap daerah. Yang kedua, rekomendasi dari DPRD kabupaten, kemudian DPRD provinsi. Setelah itu analisa kemampuan fisik ekonomi, SDA, SDM, kekuatan finansial dan non-fisik mental masyarakat. Juga kota memiliki 4 kecamatan. Asas OTDA. Yang pertama, ketaatan hukum. Warga negara atau masyarakat yang bijak adalah yang bisa taat dan patuh pada hukum yang sudah ditentukan dan berlaku dengan rasa adil dan sejahtera. Yang kedua, proporsionalisme. Walaupun setiap orang memiliki berbagai macam karakter yang berbeda, tetapi dalam hal ini, tiap sikap dan karakter harus dapat ditempatkan di porsi yang tepat dan sesuai. Yang ketiga, keterbukaan menjadi masyarakat yang jujur, adil, dan amanah dalam bersikap dan berperilaku. Yang keempat, akuntabilitas. Kewajiban seorang pemimpin itu penting dan setiap tindakan harus dipertanggungjawabkan. Yang kelima, efektif dan efisien. Memilih yang tepat dan benar dengan hasil yang maksimal sangat penting dalam mencapai suatu tujuan. Pembagian kebijakan. Pembagian kebijakan itu ada dua. Yang pertama, pemerintah pusat mempunyai beberapa kebijakan yaitu hukum, moneter, pertahanan dan keamanan, agama, dan politik daerah yang mempunyai kewenangan adalah pilkada. Yang kedua, pemerintah daerah kebijakannya yaitu dalam hal ekonomi masyarakat dan sosial. Hal-hal pengaruh OTDA. Yang pertama, kemampuan manusia. Yang kedua, kemampuan keuangan. Yang ketiga, kemampuan peralatan dan organisasi. Yang keempat, kemampuan kepemimpinan. Peraturan. Yang pertama, sentralistik atau sentralisasi, yaitu aturan yang datang dari pemerintah pusat. Yang kedua, desentralisasi, yaitu hak daerah mengatur dan membuat aturan sendiri. Pendidikan, proses perencanaan. Politik, yang bertujuan membentuk dan membagi kekuasaan dalam masyarakat. Yang kedua, teknokratik, mengelola organisasi dan manajemen sumber daya pada negara, industri. Yang ketiga, partisipatif, dapat mencapai tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya. Yang keempat, top down, bertujuan pengambilan keputusan oleh pemerintah dan dikomunikasikan kepada rakyat. Mengajukan gagasan suatu objek diawali dengan identifikasi bagian spesifik dari suatu objek. Unsur-unsur pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, pemberian penguatan. Yang kedua, pemberian perlindungan. Terus, mengapa partisipasi itu? Yang pertama, menjamin warga negara bisa berperan, berkontribusi, dan memperoleh kenyamanan pembangunan. Yang kedua, dapat dikontrol melalui saluran-saluran organisasi masyarakat yang mewakili aspirasi konstituennya. Sudah segitu aja. Maaf banyak salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.